Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kalau pada malam hari ini kita boleh sama-sama melakukan ibadah tengah minggu kita. Biar kita mengusahakan hati dan seluruh kehidupan kita, sebab kita akan masuk menghadap hadiratnya saat ini. Kita angkat pujian kita yang pertama, yaitu Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa buat pernyataan-Mu yang boleh kami rasakan selama 1 minggu lamanya. Bapa di surga, inilah kehidupan kami, anak-anak-Mu, ingin berbakti, ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara kami ya Tuhan, yang mungkin saat ini masih bekerja, dimanapun kami berada, baik di tempat kami pekerjaan, baik di rumah, dimanapun kami berada. Bila kami pada malam hari ini bersama-sama satu hati, satu jiwa, datang ke hadapan-Mu, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpinlah ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai penghabisannya. Biarlah Roh Kudus senantiasa mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang Kau pakai pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mulai ibadah kami dengan mengalaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih, haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita yang mengatakan,
Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Itulah kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan hari lepas hari. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah dan kebaikannya. Kita sambung pujian kita mengatakan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa Kau ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi, selain Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagian terpenting dalam kehidupan kita. Bila kita menguasai hati dan kehidupan kita, agar firman-Nya boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian yang mengatakan, ku taat perintah. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Ku taat perintah-Mu. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu. Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu. Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat sukacita boleh kami rasakan di pertengahan ibadah kami. Sungguh ya Tuhan, suasana surga boleh hadir, boleh kami rasakan di malam hari ini. Terimalah ya Bapa pujian dan penyembahan kami. Bila semuanya itu ya Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kini saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, kami mohon kepadamu, kiranya Roh Kudus menolong, membimbing dan menuntun kami, agar di saat kami mendengarkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus bekerja sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu senantiasa boleh mengajarkan kepada kami, untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Namun di atas semuanya itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon kepadamu, sucikanlah hati kami, sucikanlah pikiran kami,
agar kami benar-benar layak menerima mahkota kehidupan dan keselamatan dari-Mu. Urapilah hamba-Mu Tuhan, yang akan mewartakan firman-Mu. Bapa di surga, kami mohon, sembunyikanlah dia di belakang salib-Mu. Kuasailah ya Tuhan mulut dan lidahnya, agar setiap kata demi kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, bukan ia lagi yang berkata-kata kepada kami, bukan kemanusiaannya lagi ya Tuhan yang boleh nampak, tapi biarlah kemuliaan-Mu boleh menyinari setiap hamba-hamba-Mu, terlebih lagi ya Tuhan Yesus yang Kau pakai pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ya Tuhan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami sambut berkat-Mu, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Bela Dewa yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah tengah minggu, dan kita akan pada tengah minggu hari ini kita akan membicarakan, kita akan belajar ya. Beberapa waktu lalu saya bawakan tentang God's plan, God's way gitu ya. Dan ternyata saya banyak dapat feedbacknya, banyak dapat pertanyaan. Jadi gimana Pak untuk kita bisa melakukan God's plan, God's way itu gimana caranya gitu. Nah, di tengah minggu hari ini saya akan coba membahas itu lagi ya, tentang God's plan, God's way. Cuma dalam judulnya kita akan bahas tentang how to connect atau connect to the God's plan, God's way gitu ya. Bagaimana caranya kita terkoneksi dalam God's plan, God's way ini, rencana Tuhan, jalannya Tuhan ini gimana caranya? Kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di Yosua 14 ayat 4 sampai 15. Bapak Ibu Saudara boleh baca dari rumah masing-masing. Saya juga akan membaca Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari sosok namanya Kaleb bin Yefun gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar, atau mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang belum pernah dengar tentang Kaleb gitu ya. Jadi kalau kita flashback nih Bapak Ibu Saudara tentang pertama kali bangsa Israel mengintai ke tanah Kanaan gitu ya. Musa memerintahkan 12 orang pengintai waktu itu ya. Dan 10 orang pengintai itu mengabarkan yang buruk-buruk gitu ya. Karena dia melihat orang Kanaan itu begitu besar,
begitu gagah perkasanya sampai mereka berkata sama orang Israel, wah ini kita di hadapan orang Kanaan ini seperti belalang ini, mati kita udah mati ini pasti. 10 orang pengintai berkata seperti itu, tapi ada 2 orang pengintai yang mereka berkata bahwa memang orang Kanaan itu besar-besar, tetapi ingat Tuhan Allah kita sudah menyerahkan Kanaan ke tangan kita gitu. Dan 2 orang ini, yang satu Yosua, satu lagi Kaleb bin Yefune ya. Jadi luar biasa 2 tokoh ini ya. 2 tokoh yang luar biasa. Tapi kita akan belajar how to connect to the God's plan and God's way gitu ya. Bagaimana cara kita terhubung dengan rencana Tuhan, dengan jalannya Tuhan itu bagaimana nih? Kita akan lihat. Kaleb bin Yefune mengatakan, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, Abi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea, itu di ayat 6 ya. Apa perkataan Musa? Perkataannya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dan itu yang dikatakan firman Tuhan nih. Kalau bangsa Israel ini setia, maka tanah Kanaan yang diinjak itu akan menjadi miliknya gitu. Dan itu yang dilakukan Kaleb gitu ya. Kaleb begitu setia, Yosua begitu setia. Oleh karenanya 2 orang ini bisa masuk ke tanah Kanaan gitu ya. Kenapa Musa tidak bisa? Ya karena Musa ada sebuah kesalahan yang dia lakukan, ketidaksetiaan Musa gitu ya. Yang membuat dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Musa gagal masuk Kanaan, tetapi rencana Tuhan tetap berjalan. Bangsa Israel tetap masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Dan di sini kita lihat, kita belajar dari sosok Kaleb ini ya. Dia mengingat firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan kepada Musa, dari Musa kepada bangsa Israel. Kaleb mengingat firman itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa mengerti kenapa Kaleb begitu dahsyatnya ya. Dia menghadap kepada Yosua mau merebut tanah di Hebron. Usianya berapa Bapak Ibu Saudara? 85 tahun bayangkan. 85 tahun dia dengan gagahnya. Sekarang usiaku 85. Tapi aku masih kayak 40 tahun itu kok. Yang waktu aku merebut tanah Kanaan waktu itu. Dengan semangatnya dan dengan teguhnya ya, dengan keberaniannya dia mengatakan itu. Kenapa? Kenapa Kaleb bisa begitu yakin bahwa dia bisa mengalahkan orang Kanaan di Hebron padahal di situ ditinggali oleh orang-orang enak yang besar-besar gitu ya. Tinggi besar raksasa-raksasa di Hebron itu ya. Tapi Kaleb, satu yang kita belajar dari Kaleb adalah Kaleb mengerti firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi seringkali kita terjebak dalam sebuah pemikiran, oh aku ini mau jadi apa sih, Tuhan pengen aku jadi apa sih gitu ya. Jadi pilot kah, jadi masinis kah, jadi nahkoda kah. Sebenarnya itu nanti. Nanti kita akan tahu tentang itu. Tapi yang pertama dulu kita harus ngerti dulu sama firman Tuhan. Seringkali orang Kristen itu melupakan itu, mengesampingkan itu. Padahal firman-Nya, kejarlah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Ini yang dilakukan Kaleb, dia mengejar firman Tuhan dan kebenarannya dulu. Mau jadi apa nanti itu yang kedua lah, yang ketiga lah gitu ya. Cari tahu dulu nih, yang dimau Tuhan itu apa? Pada waktu itu konteksnya adalah yang dimau Tuhan bangsa Israel menduduki tanah Kanaan dulu. Jadi kalau sekarang apa? Apa yang Tuhan mau dulu? Nah itu yang kita kejar dulu Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita lupa. Seringkali kita mungkin malah gak tahu ya. Apa yang mau kita kejar dulu? Orang pusing mikir aku mau kuliah di mana ya? Kuliah di mana ini yang dimau Tuhan? Atau orang pusing aku mau kerja apa ya? Kerja seperti apa yang dimau Tuhan? Itu nanti. Yang pertama yang dilakukan harusnya mengerti dulu firman Tuhan itu apa. Sebenarnya apa sih? Ya, orang percaya itu kita disuruh apa sih gitu. Nah ini yang kita perlu belajar dari Kaleb Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengerti dulu, kita perlu merendahkan hati kita dulu. Kita mau menundukkan diri kita dulu kepada sebuah kehendak apa yang dimau Tuhan.
Jadi kalau kita tarik sekarang Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang dilakukan, yang harusnya kita lakukan, yang paling utama, paling penting, paling top priority kita ya. Top priority kita adalah tahu dulu firman Tuhan itu rencananya apa sih untuk kita itu apa. Maunya Tuhan itu apa, itu yang pertama. Dan ini sekalian saya buka sekarang ya Bapak Ibu Saudara, biar Bapak Ibu Saudara juga bisa langsung tahu bagaimana connect kepada jalannya Tuhan. Ya. Jadi amanat agung Tuhan Yesus ini sering disampaikan juga ya. Amanat agung Tuhan Yesus ini kita buka di Matius 28 ya. Jadi ini yang dimau Tuhan dulu. Ayat 18 sampai 20 dikatakan firman Tuhan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi pergi jadikanlah semua bangsa murid. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca ini, nats aslinya dalam bahasa Yunani, satu-satunya kata perintah adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa murid, itu perintah yang utama Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan perginya ya. Jangan dipikir oh berarti aku harus pergi nih. Harus kemana ya aku pergi, bukan. Perintah utamanya adalah, kata perintahnya satu-satunya adalah jadikanlah semua bangsa murid. Ya. Jadi kalau kita mau belajar dari Kaleb, Kaleb memegang satu perintah Tuhan untuk menduduki bangsa Kanaan, dan hari ini pun kalau kita mau masuk dalam rencana Tuhan dan caranya Tuhan, satu yang perlu Bapak Ibu semua lakukan adalah jadikanlah semua bangsa itu murid. Ya. Jadi ini perlu direnungkan dulu. Jadikanlah semua bangsa murid. Garis bawah itu Bapak Ibu Saudara. Tandai dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara semua. Bahwa perintahnya adalah jadikanlah semua bangsa itu murid. Lalu bagaimana? Oh, saya nggak ngerti apa-apa Pak. Saya belum kuliah teologi. Saya belum pernah belajar teologi lebih mendalam. Saya belum pernah ini itu dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau kita hari ini tahu kita belum bisa memuridkan, gimana caranya Bapak Ibu? Ya kita belajar. Bapak Ibu mau nggak mau, suka tidak suka harus belajar firman. Harus membaca itu, mempelajarinya ya. Menyimpannya dalam hati dan mempraktekannya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara hari-hari itu yang harus dilakukan. Baru Bapak Ibu bisa untuk mengajar. Kalau belum pada itu ya belum bisa. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini masih sibuk dengan dirinya sendiri, ya nggak bisa. Padahal perintahnya jadikanlah semua bangsa murid. Kalau mau masuk dalam rencana Tuhan, mau masuk dalam jalannya Tuhan, ya harus mau memuridkan. Jadi cara satu-satunya untuk kita connect dengan rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara harus mau menundukkan Bapak Ibu Saudara ya, dalam pengetahuan akan firman, dalam usaha untuk memuridkan. Kalau enggak itu Bapak Ibu enggak akan pernah bisa connect. Ini pun yang banyak diceritakan ya, orang-orang kepada saya bahwa wah saya tapi kok seumur hidup ini kayaknya saya hidup ya gini-gini aja. Saya enggak pernah tahu loh, enggak pernah dengar loh suara Tuhan itu seperti apa. Ya enggak pernah tahu karena enggak pernah mencari tahu. Ya enggak akan pernah paham karena enggak pernah baca firman. Jadi ini bisa tidak bisa, suka tidak suka, kalau kita mau connect dengan rancangan Tuhan, dengan jalannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua harus belajar firman Tuhan, apapun itu. Bapak Ibu mau kita bertanya jawab tentang firman Tuhan, pemuritan ya. Hari-hari ini saya bersama Pak Daniel, bersama anak-anak pemuda ya, kita belajar firman melalui KTBK gitu ya, kelompok tumbuh bersama kontekstual. Di situ kita bersama-sama belajar menggali firman itu benar-benar dari Alkitab itu gitu
gitu ya. Jadi bukan doktrin saya pribadi, bukan. Tapi kita bersama-sama baca ayatnya ada di situ, kita cari tahu sama-sama arti ayat itu apa, kita cari tahu sama-sama ya. Maksudnya surat ini itu apa ya? Kebetulan kami masih belajar tentang 1 Yohanes gitu ya. Nanti ke depan kita akan terus ditambah ya. Mungkin nanti akan masuk ke Galatia, mungkin masuk ke Efesus, ke Roma ya. Roma ini dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali bahasa-bahasa yang mungkin sulit gitu ya. Tapi nanti kita akan belajar gitu. Ada itu, nanti bahannya sudah ada semua. Yaitu salah satu contoh cara untuk kita mendekatkan diri pada rencana Tuhan itu. Karena kalau kita nggak belajar firman, tidak mungkin kita akan bisa sampai pada rencana Tuhan. Kita hanya akan sibuk, pusing dengan hal-hal pribadi kita masing-masing. Sibuk cari inilah, sibuk cari kerjaan inilah, sibuk cari sekolah yang ginilah, yang gitulah. Kita terlalu menyibukkan dengan banyak hal yang itu sebenarnya nggak terlalu penting. Bukan berarti bekerja nggak penting, studi nggak penting, bukan. Tetapi ketika kita berbicara tentang rencana Tuhan, jelas yang pertama adalah rancangan Tuhan. Studi, pekerjaan itu hanya alat untuk kita mencapai sampai pada itu gitu ya. Nah ini yang kita mau belajar ya dari sosok Kaleb. Bahkan di usia tuanya dia sangat giat untuk mengejar rencana Tuhan itu loh. Yang harusnya seluruh bangsa Kanaan ini dikuasai oleh Israel waktu itu. Tapi ternyata masih banyak yang belum. Dan Kaleb melihat, oh ada itu daerah situ, aku mau daerah situ, Yosua. Sekiranya Tuhan mengizinkan kau memberkati, aku akan maju ke sana. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apakah Kaleb nantinya berhasil? Bapak Ibu Saudara boleh baca. Kaleb berhasil menguasai tempat itu bersama suku Yehuda. Kenapa Kaleb berhasil? Karena ada Tuhan di depannya yang memimpin langkahnya, yang memimpin hidupnya. Jadi sebenarnya kesuksesan kita sebagai orang percaya adalah ketika rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu kesuksesan sejati Bapak Ibu Saudara. Yang mungkin dilupakan banyak sekali orang Kristen. Yang mungkin mereka juga nggak ngerti. Tetapi hari ini saya bukakan untuk Bapak Ibu Saudara. Untuk semuanya ya. Entah jemaat GBS Balai Dewa atau jemaat manapun yang melihat video ini. Saya bukakan. Bahwa kesuksesan sejati adalah ketika rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu yang ternyata dalam hidup Kaleb bin Yefun. Dan itu yang kita rindukan sebagai orang percaya. Agar rencana Tuhan juga sukses. Di dalam kehidupan kita, kita sukses melaksanakan rencana Tuhan. Karena sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, manusia bisa gagal. Musa bisa gagal masuk ke tanah Kanaan. Tetapi rencana Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan tidak pernah gagal. Karena ketika Musa gagal ada Yosua yang menggantikan dia sebagai pemimpin yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi kalau kita hari ini tidak mendisiplin diri kita untuk kita mau belajar firman Tuhan, untuk kita mendisiplin diri kita sesuai firman Tuhan, maka Tuhan bisa gantikan orang lain saat ini juga. Blek. Terjadilah pengganti kita karena kitanya nggak mau taat. Karena kitanya nggak mau melakukan firman Tuhan. Karena kitanya nggak mau ya melaksanakan rancangan Tuhan. Ya Tuhan gantilah. Dengan gampangnya Tuhan ganti. Itulah kenapa yang menjadi motif saya dulu Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya memperlengkapi diri saya dengan sekolah teologi ya salah satunya. Dengan saya baca banyak sekali buku teologi. Untuk apa? Untuk saya bisa sukses. Untuk saya sukses menjalankan misi Allah, menjalankan rencana Allah dalam hidupan saya gitu. Itu yang saya rindukan. Dan apa yang ada sekarang yang saya miliki hari ini Bapak Ibu Saudara, ini saya sampaikan ya, ini kesaksian saya. Bahkan saya tidak pernah merencanakannya 5 tahun yang lalu. Dalam pikiran saya hanyalah saya kuliah, saya belajar teologi agar saya mengerti kehendak Tuhan. Itu saja. Tapi kemudian yang lain ditambahkan kepada saya ya, haleluya puji Tuhan gitu.
itu saya bersyukur. Tetapi satu hal yang menjadi motif saya belajar dari Caleb bin Yefun, saya belajar dari tokoh-tokoh Alkitab lainnya bahwa saya berani maju karena Tuhan memimpin saya. Saya berani maju karena saya percaya ini rancangan Tuhan. Saya ada sebuah kesaksian Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu itu saya kuliah itu memang sedikit terlambat ya. Jadi saya 5 tahun bekerja, baru saya kuliah. Dan waktu itu sebenarnya saya sedang nyaman-nyamannya bekerja. Jadi dulu saya pendidikannya adalah teknik mesin industri dan saya bekerja sebagai desainer ya, engineer, desain produk, furniture, juga alat rumah sakit waktu itu, dan saya sudah sangat menikmati pekerjaan saya. Tapi entah kenapa pada suatu hari ya, saya tiba-tiba diundang sama 3 atasan saya waktu itu. Dan saya ditanya, "Bagus, ini kami harus sampaikan gitu ya. Jadi kalau kamu mau bekerja lebih lagi, ini kamu harus ninggalin kuliahmu." Ya, secara garis besar gitu. Jadi dia janjikan karir yang lebih baik, pokoknya dia janjikan banyak hal. Tapi kamu harus tinggalkan kuliahmu. Di situ pada waktu itu ya dalam hati saya langsung diam Bapak Ibu Saudara. Saya diam, saya ambil waktu sejenak, saya tutup mata, saya berdoa. Saat itu juga saya berdoa, Tuhan, saya meyakini satu hal, bahwa ketika saya ambil konsekuensi untuk kuliah ini, saya mau ambil segala konsekuensinya gitu maksudnya. Karena saya percaya, saya kuliah ini karena saya mau menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saya. Tapi Tuhan tolong saya ya. Karena kan saya nggak punya ancang-ancang Bapak Ibu Saudara. Beda cerita kalau saya sudah punya ancang-ancang mau masuk perusahaan lain, saya ditawari untuk keluar, dengan gampangnya saya akan bilang, oh ya nggak apa-apa, kan saya udah punya perusahaan yang satunya gitu kan. Tapi saya nggak ada ancang-ancang karena sedang nyaman di situ gitu ya. Dan saya ditanya itu. Dan setelah saya selesai berdoa, saya katakan kepada atasan saya, Pak maaf, Bu maaf, saya bekerja untuk kuliah. Jadi kalau saya diharuskan memilih bekerja atau kuliah, ya memang berat sebenarnya buat saya. Saya mencintai pekerjaan ini, tapi saya harus kuliah. Akhirnya saya katakan, maaf Pak, Bu, saya memilih kuliah, saya bilang. Dan waktu itu atasan saya ingat banget, atasan saya itu responnya langsung, wah kami tahu potensimu, kami tahu segala hal lah, dia ungkapkan itu. Sampai akhirnya atasan saya bilang, bagus nanti kalau kamu sudah selesai kuliah, kabari kami ya. Kabari kami, kalau kamu mau bergabung lagi bersama kami siap. Kita maju bareng lagi, kita ini. Pada waktu saya ucapkan terima kasih Pak. Tapi dalam hati saya berkata, saya tidak akan pernah kembali ke tempat ini. Dan benar saja Bapak Ibu Saudara, ketika saya milih untuk kuliah, saya lanjutkan kuliah tanpa saya tahu saya harus bekerja kemana lagi gitu ya. Belum tahu karena. Dalam waktu beberapa bulan, sedangkan saya sudah bekerja lagi, sudah dapat pekerjaan lagi, ya. Ternyata perusahaan yang saya tinggalkan ini bangkrut, hanya jarak berapa bulan dari waktu saya keluar Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa kita bayangkan, kalau waktu itu saya milih untuk bekerja, saya kehilangan 2 hal. Saya kehilangan momentum saya untuk lari bersama Tuhan ya. Karena kuliah saya tinggalkan. Yang kedua saya kehilangan pekerjaan saya. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya memilih, karena saya meyakini kuliah saya itu adalah panggilan saya, ternyata Tuhan berikan ganti yang lebih baik lagi dan jujur Bapak Ibu Saudara. Setelah saya bekerja itu, saya belum pernah sekali mengalami penurunan. Jadi setiap kali pindah ke tempat kerja yang baru, itu naik terus. Apalagi hari ini gitu ya. Jadi ijazah saya teologi itu hanya kepake di Jakarta ini. Sebelumnya saya belum pernah pakai.
Karena dulu saya kerja di bidang teknik mesin gitu. Dan baru terpakai di sini. Dan disitulah saya semakin yakin gitu ya. Pada waktu itu saya semakin yakin bahwa kuliah ini adalah panggilan Tuhan. Walaupun waktu itu banyak teman-teman saya itu yang dalam tanda kutip kayak bodoh-bodohin saya gitu. Kamu sekolah teknik mesin kenapa kerja teknik mesin kenapa kuliahnya teologi ya gitu. Saya kayak dibodoh-bodohin, kok jauh banget gitu. Tapi waktu itu saya juga nggak bisa jawab. Sampai hari ini pun saya nggak bisa jawab alasannya apa, karena jawaban saya hanya pasti, ya panggilan Tuhan. Nggak ada hal lain. Yang saya yakini adalah itu panggilan Tuhan. Dan itu yang membawa saya kepada sebuah pelayanan, kepada sebuah pekerjaan, kepada sebuah kehidupan yang saya jalani hari ini. Dan saya bersyukur gitu ya. Saya sangat mengucap syukur. Makanya kemarin saya lihat di sosmed ya, ada sebuah update feed gini. Kalau kamu bisa kembali ke 5 tahun yang lalu, apa yang akan kamu katakan kepada kamu 5 tahun yang lalu? Bapak Ibu Saudara, 5 tahun yang lalu bahkan saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang PNS gitu ya, nggak pernah. Karena memang bukan cita-cita saya sebenarnya. Tetapi kalau saya punya kesempatan, saya berbicara kepada saya yang 5 tahun lalu, saya akan katakan kepada dia, kamu hebat, maju terus. Saya akan berkata kepada diri saya gitu. Karena saya tahu hari ini, saya sudah mengambil cara yang tepat, saya sudah mengambil jalan yang tepat, rancangan Tuhan, jalannya Tuhan. Nah ini yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena saya lihat begitu banyak teman-teman saya, orang-orang Kristen seringkali di dalam kehidupannya itu ketika tekanan mulai banyak, ketika tuntutan ekonomi mulai bertambah, mulai goyang. Mulai bukan Tuhan lagi yang dia pikirkan. Nah ini yang perlu kita pikirkan lagi Bapak Ibu Saudara, perlu kita renungkan lagi. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mengerti firman Tuhan, mengerti rancangan Tuhan, harusnya alasan Bapak Ibu Saudara untuk mencari pekerjaan ini, mencari studi ini, berusaha ini dan itu harusnya motivasinya, alasannya adalah untuk Tuhan. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu Saudara mencari penghidupan, mencari pekerjaan, berusaha, studi atau apapun itu alasannya satu, untuk Tuhan. Ini yang perlu Bapak Ibu Saudara tanamkan dalam hati. Enggak ada alasan lain. Dan jangan pernah punya alasan yang lain. Jangan pernah punya alasan yang lain. Untuk kita masuk dalam rencana Tuhan, kita harus memperbaiki satu hal yaitu pola pikir kita. Untuk kita memikirkan rencana Tuhan itu. Untuk kita memiliki alasan dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Apapun itu. Apapun itu. Jadi jangan pernah beralasan, oh aku mau ke kota itu aja kok Pak. Loh kenapa kamu mau ke situ? Ya di sini susah cari uang, kayaknya di sana lebih gampang. Jangan pernah pakai alasan itu. Itu adalah alasan yang kalau kita dengar, kita resapi, kita perhatikan, itu sangat meremehkan Tuhan. Sangat meremehkan Tuhan. Elia saja yang kelaparan ya di tepi sungai Kerit, burung gagak bisa bawa roti, burung gagak mana bawa roti kalau bukan Tuhan yang utus. Jadi kalau hari ini kita memiliki alasan hanya karena ekonomi, hanya karena uang, kita pergi ya, kita berpikir sendiri, kita pergi, kita nggak pernah berdoa sama Tuhan, kita nggak pernah percaya sama Tuhan, itu meremehkan Tuhan. Dan orang-orang yang meremehkan Tuhan tidak akan masuk dalam rencana Tuhan. Orang-orang yang mengesampingkan Tuhan tidak akan pernah masuk dalam rencana Tuhan. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara,
Kalau Bapak Ibu Saudara mau keluarga Bapak Ibu Saudara dalam rencana Tuhan dan jalannya Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara mau anak-anaknya hidup dalam rencana Tuhan dan jalannya Tuhan, ayo kita ubah pola pikir kita. Semuanya kita lakukan, ya, apapun itu kita berdoa, alasannya satu, untuk Tuhan dan bukan untuk kita. Yang pertama itu untuk Tuhan, itu mulai kita ubah. Pola pikir itu mulai kita ubah. Kadang kita tanpa sadar kita melakukan itu. Mungkin tanpa sadar seringkali kita memiliki alasan-alasan yang itu alasan kedagingan sebenarnya. Dan rencana Tuhan, jalannya Tuhan tentu tidak sejalan dengan kedagingan. Nah mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk kembali kepada firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Kita menundukkan pikiran kita, hati kita kepada kebenaran firman Tuhan, agar kita mulai mengerti ya, rencana Tuhan yang utama itu apa? Amanat agung Tuhan Yesus. Pergi jadikanlah semua bangsa murid. Untuk menjadikan murid kita harus belajar, kita harus tekun dulu belajar, agar kita bisa memuridkan orang juga. Memperlengkapi diri kita, dan itu rencana Tuhan yang utama, kejar itu dulu. Baru yang lain nanti akan ditambahkan Tuhan. Dan itulah yang saya pikir dialami oleh orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara boleh cek. Jadi setiap kali ketemu hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, tanya apa yang hamba Tuhan itu lakukan. Pasti di semuanya dia melaksanakan rancangan Tuhan dengan mengesampingkan hal-hal yang lain. Yang utama adalah rencana Tuhan. Memberitakan Injil Tuhan, menjadikan semua bangsa murid. Itu yang paling utama. Dan kita harus memperlengkapi diri kita supaya kita bisa masuk dalam rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita ambil saat teduh kita akan pujikan sebuah pujian. Ku sembah Kau. Hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan saat ku sembahmu, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, tenang hatiku, Engkau pelindungku. Jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan saat ku sembahmu. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku,
nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Sungguh Tuhan, kami merindukan bagaimana Engkau memerintah dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberi pengertian kepada hati dan pikiran kami ini Bapa, hati pikiran yang terbatas ini Tuhan, untuk memahami sesuatu yang tak terbatas, yaitu kuasa-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang memberikan pengertian, pemahaman dalam hati dan pikiran kami ini Bapa, dan kiranya Tuhan juga memberikan penundukan hati, kerendahan hati untuk kami semua, boleh masuk dalam rencana Tuhan, untuk kami mau menundukkan hati kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin setiap kami ini Tuhan, untuk semakin hari semakin rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kami semakin sehati dengan-Mu Bapa, semakin seirama dengan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami ini Tuhan yang telah belajar tentang pemuritan juga Bapa, Tuhan terus tambahkan pengertian dalam hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami terus setia belajar kebenaran firman Tuhan itu, untuk memperlengkapi diri kami ini Bapa, untuk kami boleh mempersiapkan diri kami Tuhan, menyongsong rencana Tuhan yang akan senantiasa menanti kami Tuhan, untuk bersama-sama memperoleh kesuksesan, yaitu kesuksesan yang sejati adalah ketika kami semua Tuhan berhasil melaksanakan rancangan Tuhan dan caranya Tuhan di dalam kehidupan kami ini Bapa. Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami, dan kiranya Tuhan yang menutup bungkus setiap kami Tuhan, biar setiap kami ini Tuhan, jemaat Tuhan di GBS Baladewa maupun setiap orang yang menyaksikan video ini Bapa, menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, dan biarlah setiap mereka ini Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa, untuk setiap mereka ini Tuhan boleh persiapkan untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Dan itulah amanat agung yang harus kami tanggung, yang harus kami laksanakan, agar kami masuk dalam rancangan Tuhan dengan caranya Tuhan. Kami sungguh percaya Bapa, dan biarlah firman ini Tuhan terus berakar dan bertumbuh di dalam hati kami, semakin hari semakin menguasai setiap kami Tuhan, agar setiap kami ini anak-anak Tuhan semuanya adalah pribadi-pribadi yang dipimpin langsung oleh Roh Kudus, oleh rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, yang mungkin hari-hari ini mulai kendor kerajinannya. Tuhan, bangkitkan lagi semangatnya untuk semakin menyala-nyala, untuk semakin melayani Tuhan dengan rajin, karena kami percaya Bapa hari-hari ini semakin jahat. Dan biarlah Tuhan, setiap kami anak-anak Tuhan ini semakin giat untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk memuridkan setiap orang yang kami temukan nanti Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan doa ini akan kita tutup dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.